Teman-teman semua, perlu Anda ketahui bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia dan juga terbesar di Asia Tenggara. Syekh Panji Gumilang selaku Syekh Al Zaitun, selaku penggagas, selaku pendiri, beliau tidak hanya dipuji dengan membuat institusi, bahkan beliau juga dicaci maki oleh masyarakat yang tidak mau mengerti. Menarik ya teman-teman semua. Banyak sekali yang tidak mengenal siapa Syekh Panji Gumilang. Bahkan banyak sekali orang-orang yang mohon maaf, mereka hanya bisa menghujat, hanya bisa mencaci maki, bahkan sampai-sampai menghinakan leluhur daripada Syekh Panji Gumilang. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya akan mengajak teman-teman untuk napak tilas, mengetahui siapa sebenarnya Syekh Panji Gumilang itu. Kita saat ini berada di desa Sembung Anyar, Kecamatan Dukuh, di mana Syekh Panji Gumilang kecil dilahirkan di sini, dibesarkan, bahkan di sinilah beliau pertama kali mengenyam daripada pendidikan agama. Di belakang kita adalah apa? Masjid Baitur Rahman. Masjid ini merupakan masjid yang di mana tanahnya adalah tanah wakaf yang dimiliki oleh Haji Abdurrahman. Haji Abdurrahman adalah kakek daripada Syekh Panji Gumilang. Oleh karena itu teman-teman semua, ikuti celoteh Bung Udin untuk napak tilas daripada siapa itu Syekh Panji Gumilang. Mari kita bahas. Teman-teman semua, kita memulai perjalanan di salah satu komplek makam tertua. Di mana di makam ini terdapat salah satu kiai besar. Bahkan daripada sang kiai inilah tumbuh dan lahirlah para ulama-ulama Nusantara yang dimana mereka sangat berjasa untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Jabbar. Beliau inilah yang berjasa pertama kali mendirikan daripada Mas Kumambang. Dan perlu diingat, Mas Kumambang itu bukan berarti langsung pondok pesantren berupa bangunan, bukan, tapi berupa langgar atau surau tempat mengaji. Disinilah pertama kali Kiai Haji Abdul Jabbar mendirikan daripada pengajian atau halakoh atau langgar yang bernama Mas Kumambang. Bahkan pondok pesantren Mas Kumambang pada abad 19 dan abad 20 menjadi salah satu pondok pesantren yang sangat berjasa, menjadi pusat peradaban, pusat keilmuan. Bahkan para ulama-ulama NU, para pendiri-pendiri NU juga terlahir daripada rahim Mas Kumambang, bahkan apa? Berguru kepada Kiai Haji Abdul Jabbar. Salah satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah, bahkan Kiai Bisri Samsuri, dan lain sebagainya teman-teman semua. Dan perlu diingat, daripada makam inilah kita akan menelusuri daripada silsilah Syekh Abdus Salam Rasidi Panji Gumilang. Teman-teman semua, kita kali ini berada di komplek pemakaman daripada keluarga Kiai Fakih Mas Kumambang. Di mana di belakang itu adalah salah satu makam yang dianggap oleh keluarga daripada Mas Kumambang sebagai makam daripada Mbah Yai Fakih Mas Kumambang. Kemudian teman-teman semua, perlu Anda ketahui bahwa Mbah Yai Fakih merupakan salah satu pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Bahkan daripada Mbah Yai Fakih inilah para alim ulama, salah satunya adalah siapa? Mbah Zubair, merupakan santri daripada beliau. Menarik ya teman-teman semua, sekalipun Mbah Yai Fakih Mas Kumambang sebagai seorang salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, bahkan para muridnya
adalah pembesar di Nahdlatul Ulama, tetapi putranya yaitu Mbah Yai Amar memiliki pandangan yang berbeda daripada ayahandanya. Tentu hal ini nantinya akan mempengaruhi daripada siapa? Pola pikir dan gagasan daripada Syekh Panji Gumilang. Terlebih lagi teman-teman semua, di belakang sana ada juga makam daripada orang tua Syekh Panji Gumilang. Yang dimana makam orang tua Syekh Panji Gumilang berada dalam satu komplek yang sama dengan pemakaman para kiai di sini. Teman-teman semua, inilah komplek daripada pemakaman keluarga daripada Mas Kumambang. Di sana ada keluarga Bani Maksum, Kiai Maksum, kemudian ada juga Bani Abdul Aziz, bahkan di sini teman-teman semua ada makam daripada orang tua Syekh Panji Gumilang. Tentu hal ini menandakan bahwa Syekh Panji Gumilang memiliki hubungan nasab yang begitu dekat daripada keluarga Mas Kumambang, yaitu siapa? Kiai Haji Abdul Jabbar. Teman-teman semua, dari berbagai versi, ada yang mengatakan bahwa sejatinya Syekh Panji Gumilang memiliki keterkaitan nasab dengan Mbah Yai Fakih itu berangkat daripada siapa? Mbah Yai Amar. Ketika Mbah Markolan atau Mbah Abdurrahman ini memiliki saudara Mbah Yah, ini menikah dengan Mbah Yai Amar Fakih. Kemudian ada versi selanjutnya, bahwa sejatinya Haji Imam Rasidi ini, atau Haji Imam Rasidi, atau Mukarrib ini, merupakan masih dalam jalur garis yang sama dengan Kiai Haji Abdul Jabbar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ayah daripada Haji Imam Rasidi adalah Panji Gumilang. Panji Gumilang ini merupakan anak Kiai Rohis. Kiai Rohis ini merupakan anak atau putra pertama daripada Kiai Haji Abdul Jabbar. Sehingga kalau kita tarik semua itu, baik dari nasab sang ayah Haji Imam Rasidi maupun nasab dari sang ibu Haja Sanafah, keduanya memiliki hubungan keterikatan terhadap Kiai Haji Abdul Jabbar. Dengan demikian, sejatinya Syekh Panji Gumilang masih merupakan cicit daripada Kiai Haji Abdul Jabbar, sehingga bagaimanapun Syekh Panji Gumilang berangkat daripada keluarga semacam inilah yang membentuk daripada gagasan dan pemikiran Islam yang beliau bawa. Bahkan teman-teman semua, dalam berbagai sumber yang lain, sejatinya Kiai Haji Abdul Jabbar masih merupakan daripada cucu atau cicit daripada Joko Tingkir. Yang artinya, Syekh Abdus Salam Rasidi Panji Gumilang pun masih memiliki darah biru. Tentu hal ini kita tidak mau membanggakan nasab. Tidak seperti itu. Tetapi kenapa harus kita bahas? Agar kita mengenal siapa sosok Syekh Panji Gumilang. Sehingga tidak lagi karena kita benci atau karena kita memang tidak suka lantas kita menghakimi beliau semena-mena. Janganlah karena perbedaan pendapat sampai kita menghakimi beliau, jangan. Apalagi beliau memang terlahir daripada pandangan-pandangan yang berbeda. Di satu sisi Kiai Fakih sebagai seorang pendiri NU, tetapi Mbah Yai Amar di satu sisi justru memiliki pandangan yang berbeda dengan sang ayahanda. Ini sudah biasa dalam keluarga para alim ulama. Lantas kenapa kita yang orang-orang awam justru ikut menghina, ikut mencaci maki? Jangan. Teman-teman semua, di Dusun Siraman,
Desa Sembung Anyar, Kecamatan Dukun inilah Syekh Abdus Salam atau Syekh Panji Gumilang. Beliau hidup di sini dari kecil, yang dimana beliau menyaksikan langsung bagaimana pondok pesantren menjadi pusat peradaban, bahkan pusat keilmuan. Syekh Az-Zaitun juga menyerap nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai kedisiplinan, bahkan nilai berdikari daripada lingkungan keluarganya. Sehingga nggak heran jika Syekh Az-Zaitun mengajak masyarakat untuk berdikari dalam hal ekonomi, karena kakek buyutnya yaitu Kiai Haji Rois merupakan seorang pedagang, bahkan seorang petani. Kemudian jika Syekh Panji Gumilang mengajak agar masyarakat mampu menjadi orang-orang kaya, yang dimana mampu menyumbangkan kepada orang lain, mampu untuk berbuat kebaikan kepada sesama, karena Syekh Panji Gumilang terlahir daripada keluarga yang sangat dermawan, yaitu Kiai Haji Abdurrahman, di mana beliau sampai-sampai mewakafkan tanahnya untuk Masjid Baitur Rahman, bahkan beliau juga menjadi salah satu donatur terpenting dalam berdiri berkembangnya Pondok Pesantren Mas Kumambang. Sehingga gak heran jika benih-benih semangat pendidikan, jika benih-benih semangat mendirikan peradaban, mengajak masyarakat untuk bangkit, telah ia pupuk sejak beliau kecil. Suasana pesantren, lingkungan malam hari, serta diskusi-diskusi ringan untuk melawan hal-hal kebodohan, sudah menjadi makanan sehari-hari untuk Syekh kecil. Syekh Panji Gumilang tidak hanya mempelajari ilmu keagamaan di Mas Kumambang, bahkan beliau juga mengenyam pendidikan formal di sekolah rakyat. Kemudian beliau melanjutkan di Pondok Pesantren Modern Gontor. Sehingga dari Gresik, gersang tapi bersih, menuju Gontor, Gon kotor. Kemudian Syekh Panji Gumilang melanjutkan mengejawantahkan apa yang ia dapatkan melalui Gantar di Indramayu, teman-teman semua. Yang menarik, teman-teman semua, jika kita membahas daripada rahim keluarga Mas Kumambang, sejatinya daripada rahim keluarga Mas Kumambang ada dua perbedaan pendapat yang sangat besar. Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, salah satu muassis daripada Nahdlatul Ulama, bahkan Kiai Maksum merupakan seorang tokoh NU. Tetapi di satu sisi juga Kiai Amar Fakih memiliki pandangan yang berbeda. Sehingga daripada keluarga Mas Kumambang terlahirlah dua pandangan, pandangan tradisional dengan pandangan reformis. Sehingga ketika Syekh Panji Gumilang telah mengenyam keduanya, beliau sebagai seorang muslim yang tradisional, tetapi beliau juga tidak lupa untuk senantiasa melakukan inovasi. Sehingga Islam ini bukanlah agama yang kaku, tapi Islam menjadi energi semangat untuk membebaskan, untuk memerdekakan masyarakat daripada kebodohan dan kemiskinan. Az-Zaitun, teman-teman semua, tidak hanya sekedar pesantren biasa, tetapi Az-Zaitun adalah cita-cita pendidikan transnasional, terorganisir, bahkan terstruktur dengan matang. Al-Zaitun juga bukanlah proyek yang tiba-tiba hadir begitu saja, tidak. Al-Zaitun lahir daripada perdebatan gagasan, perdebatan keilmuan lain sebagainya. Sehingga kita melihat pada hari ini, teman-teman semua, Pondok Pesantren Al-Zaitun menggunakan spirit pesantren, tetapi apa? Dengan modern sistem. Artinya, Syekh Panji Gumilang tetap mengakui daripada tradisi tradisional. Beliau tidak mau menghilangkan seutuhnya, tetapi apa? Beliau tetap melakukan inovasi agar pendidikan Islam senantiasa berjaya. Yang dimana hal ini juga selaras dengan kaidah Solihu likulli zaman wa kulli makan. Dan inilah Ma'had Az-Zaitun, teman-teman semua. Sehingga jangan lagi kita menerka, menghina Syekh Panji Gumilang dengan anggapan bahwa Syekh Panji Gumilang orang tidak jelas, lain sebagainya, karena pandangan pemikiran beliau yang kita anggap aneh. Sejatinya bukanlah pandangan beliau yang aneh, tetapi kita yang belum mengerti tentang apa yang ia katakan. Sejatinya bukanlah Syekh Panji Gumilang itu bukanlah orang yang tidak jelas, tetapi Syekh Panji Gumilang terlahir daripada nasab-nasab yang mulia. Tetapi kenapa Syekh Panji Gumilang tidak pernah membangga-banggakan nasabnya sebagaimana orang-orang Ba'alawi? Karena Syekh Panji Gumilang tahu bahwa laisal fatah ayyakulu haza abi, lakinnal fatah ayyakulu ha anada. Seorang pemuda itu bukanlah dia yang mengatakan ini loh bapakku, tapi seorang pemuda itu yang mengatakan ini loh aku.
tanpa membawa nama-nama besar orang tuanya di belakangnya. Itulah yang Syekh Panji Gumilang lakukan. Oleh karena itu teman-teman semua, kita datang ke kuburan pada hari ini bukan sekedar ziarah, tetapi napak tilas. Daripada makam Kiai Haji Abdul Jabbar, makam Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, dan keluarga Mas Kumambang yang lain termasuk daripada keluarga Syekh Panji Gumilang, kita melihat teman-teman semua, Syekh Panji Gumilang bukanlah figur yang terlahir daripada kekosongan belaka, bukan. Beliau adalah bagian daripada sejarah peradaban besar Islam di tanah Jawa. Oleh karena itu, tugas kita saat ini bukan hanya menilai, tetapi juga apa? Memahami. Memahami kenapa Syekh Panji Gumilang memiliki pemikiran yang begitu hebat. Mengapa Syekh Panji Gumilang mampu mendirikan pondok pesantren yang begitu besar. Mengapa Syekh Panji Gumilang dihormati oleh setiap orang. Oleh karena itu marilah kita pahami. Karena ingatlah salah satu makalah daripada Imam Ali, An-nas a'dahu majahilun. Musuhnya manusia adalah ketidaktahuannya. Sehingga kalau kita nggak tahu siapa itu Syekh Panji Gumilang, bagaimana pemikiran beliau, tentu kita akan mudah sekali mencaci maki, bahkan memfitnah ataupun menuduh sesat. Tetapi ketika kita tahu siapa beliau, kita akan sadar, oh ternyata begitu pemikiran Syekh Panji Gumilang. Oh ternyata Syekh Panji Gumilang bukanlah seorang kiai yang belajar di gorong-gorong, sebagaimana dituduhkan oleh Bahar. Padahal dia sendiri nggak bisa baca kitab kuning. Sekian dari saya teman-teman semua, inilah konten napak tilas yang kita buat langsung di tempat kelahiran Syekh Panji Gumilang. Semoga daripada konten ini kita menjadi ingat siapa keluarga kita, siapa silsilah kita. Bukan dalam rangka untuk membanggakan, apalagi menjual nasab, tapi kita untuk menyambung silaturahmi, menyambung keluarga. Inilah tujuan daripada mengingat siapa silsilah kita. Wallah muafiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua, merdeka.